Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih udah klik video ini. Kali ini saya akan komparasikan motor yang sama-sama ngebutnya nih di kelas 150cc 4 tak, yaitu GSX-R 150cc di sport firing 150cc dan Satria F 150 atau kita sebut Satria Fuvi di kelas 150cc bebek Ayago. Dikarenakan menurut pendapatku, sebuah motor itu bukan melulu soal kencang atau asal kencang, tapi perhatikan juga soal kualitas, kenyamanan, dan build quality dan durabilitas. Dan yang jadi pertanyaan, mending mana bang, Suzuki Satria F 150 atau Suzuki GSX-R 150? Dan simak video ini. Kalau kita lihat dari tampang depan, Suzuki GSX-R 150 ini udah menganut single lamp atau lampu utamanya satu. Orang-orang bilang motor lele. Sekarang ke bagian depan Satria F 150, headlampnya sangat tegas dan robotik banget seperti transformer. Dan untuk kedua-duanya udah mengusung lampu LED. Sekarang ke bagian dimensi Suzuki GSX-R 150. Untuk bagian kunci ini udah paling aman dikarenakan udah pakai keyless. Dengan panjang 2020 mm, lebar 700 mm, wheelbase 1300 mm, serta ground clearance-nya 160 mm dan tingginya 1075 mm. Dan untuk Suzuki GSX-R 150 ini, kalau kita berbicara dengan para kompetitor seperti CBR atau R15, ini udah paling ramping ya. Jadi looknya seperti Moto3 banget gitu. Dan sekarang ke dimensi Satria F 150. Untuk bagian kunci atau keamanan ini masih pakai shutter key atau kunci konvensional dengan panjang 1960 mm, lebar 675 mm, tinggi 980 mm, wheelbase 1280 mm, dan ground clearance-nya 150 mm. Dan untuk Satria F ini termasuk ramping juga ya. Terus nyaman mana bang, Satria F sama GSX-R 150? Kalau bicara nyaman ya lebih proper ke Satria F, dikarenakan setangnya udah apreok jadi tidak pegal waktu mengemudi. Dan untuk boncengan pun tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu nungging. Terus bagasinya gimana bang? Kalau untuk bagasi mending beli motor Matic aja, karena kan untuk kedua motor ini ya bagasinya sangat minimalis, kecil banget gitu. Sekarang ke bagian kenyamanan GSX-R 150 bila dipakai buat harian. Ya buat harian bukannya nggak worth it, dikarenakan ini motor stangnya udah stang balap, udah stangnya Andreok, jadi nunduk banget gitu. Yang otomatis dipakai buat daily atau jarak jauh, pasti tangan gampang pegal dikarenakan beban semua ke tangan waktu mengendarai. Dan untuk boncenger pun sangat ekstrim banget dikarenakan joknya sangat tinggi banget. Ini menurut pendapatku ya, tapi kalau misalkan teman-teman pada kuat ya jalani aja lah pakai GSX-R 150 buat harian. Sekarang ke bagian vital yaitu sektor dapur pacu. Untuk mesin Suzuki GSX-R 150 ini basicnya dari Satria F 150. Jadi bukan berarti sama dan ada perbedaannya. Untuk injektor GSX-R 150 punya 10 lubang, sedangkan Satria F hanya 4 sehingga semprotan bensin lebih banyak, tekanan bensinnya juga lebih besar. Selain jumlah injektor dan ukuran box filter yang lebih besar, ubahan percepatan rasio pun turut menjadi andil untuk mengatur power dari Suzuki GSX-R 150. Dan pihak Suzuki pun melakukan mapping ulang pada Electronic Control Unit atau ECU pada GSX-R 150. Dikarenakan untuk bobot Suzuki GSX-R 150 ini lebih berat dari Satria F 150. Jadi kesimpulannya, meskipun ini bermesin sama-sama DOHC, kalau bicara kencang mana, dua-duanya sama-sama kencang. Untuk Suzuki Satria F menang di awalan dan lama-lama kekejar oleh Suzuki GSX-R 150. Untuk tenaga, Satria F bisa menyemburkan 18,3 HP di 10.000 rpm dan torsi 13,8 Nm pada putaran 8.500 rpm. Dan untuk GSX-R 150 mampu menghasilkan tenaga hingga 18,9 dk di 10.000 rpm dan torsi 14 Nm di 9.000 rpm. Sekarang ke kapasitas bensin untuk Satria F 150 bisa menampung 4,2 liter
Bahkan kakaknya Satria FU Karbu dulu bisa menampung 4,9 liter. Jadi ada penurunan untuk kapasitas bensin dari pihak Suzuki pada tahun 2013. Sekarang ke kapasitas bensin Suzuki GSX R 150. Nah ini enak banget buat jarak jauh dikarenakan bisa menampung 11 liter. Dan kalau berbicara konsumsi BBM dua-duanya nggak terlalu boros juga, apalagi mesinnya udah DOHC. Dan karakteristiknya enak buat kebut-kebutan, jadi lumayan irit buat dipakai harian atau trek jauh. Bahkan kedua motor ini pas dikendarai mesinnya sangat halus banget, minim vibrasi dan tanpa getar-getar. Jadi kesimpulannya untuk kedua motor ini sama-sama enak. Jadi buat kalian yang ingin bergaya balap atau sport firing 150 cc, ramping dan ala-ala Moto3 boleh ke GSX R 150. Saya mah bang pengen motor Ayago, legend dan racing look boleh ke Satria F 150. Jadi pilihlah sesuai selera teman-teman. Untuk harga Satria F sekitar 29 juta dan 30 jutaan. Dan untuk GSX R 150 sekitar 35 jutaan. Nah buat teman-teman yang ingin sharing atau berbagi pengalaman untuk kedua motor ini, boleh isi di kolom komentar ya.